Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eva Lailia Ayu Febriani dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2019. Di sini aku akan membahas tentang bakteria Neisseria gonorrhea. Yang pertama, saya akan membahas tentang struktur umum bakteri, yaitu gambarnya seperti ini. Nah, di bagian luar itu ada kapsul. Kapsul itu berfungsi sebagai alat pertahanan atau perlindungan si bakteri tersebut. Dan yang kedua ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk menjaga bentuk si bakteri tersebut dan menjaga dari serangan luar. Terus selanjutnya ada membran plasma, yaitu berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat dan itu bersifat semi permeable. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan koloid berisi molekul organik, DNA, garam mineral, enzim, ribosom, klorosom, dan kromatofora, serta menjadi tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Selanjutnya ada ribosom, yaitu tempat untuk sintesis protein. Dan mesosom berfungsi menghasilkan energi dan menerima DNA saat konjugasi. Lalu di wilayah nukleus itu ada DNA. Nah, DNA itu ada DNA kromosom atau region nukleoid. Nah, itu berfungsi sebagai sintesis protein dan pembawa sifat serta metabolisme bakteri. Lalu yang DNA kromosom itu atau plasmid ya, itu digunakan dalam teknik rekayasa genetika sebagai vektor gen. Nah, selanjutnya itu ada flagella dan pili. Kalau flagella itu berfungsi sebagai alat gerak. Nah, kalau pili atau fimbria itu berfungsi untuk menempel saat melakukan konjugasi. Bentuk dari Neisseria gonorrhea itu seperti ini dan memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, dia itu termasuk dalam kategori gram negatif. Dan yang kedua, tidak dapat bergerak dan tidak berspora. Yang ketiga, berkembang biak, berkoloni membentuk diplococcus atau monococcus. Yang keempat, memiliki pili atau fimbria, yaitu berfungsi sebagai alat pelekatan, bukan alat gerak. Yang kelima, Neisseria gonorrhea ini berkembang paling baik dalam kondisi aerob, namun sebagian juga dapat berkembang dalam kondisi anaerob. Yang keenam, bakteri ini tidak menghasilkan toksin khusus, namun bakteri ini mempunyai komponen lipo-oligosakarida dan peptidoglikan yang berperan dalam menghambat fungsi silia dan menyebabkan inflamasi. Yang ketujuh, perlu kalian ketahui bahwa manusia merupakan satu-satunya inang alami dari bakteri ini. Bakteri Neisseria gonorrhea ini menimbulkan penyakit gonore, yaitu penyakit yang ditimbulkan sebab kontak seksual dan juga dapat ditularkan melalui kontak dengan jalan lahir yang terjadi pada proses persalinan. Gejala penyakit gonorrhea ini pada wanita dan pria itu berbeda. Kalau untuk yang wanita itu ada keputihan, nyeri di area reproduksi, pembengkakan pada vulva. Namun gejala pada wanita ini jarang sekali terlihat. Nah, selanjutnya gejala pada pria, yaitu frekuensi buang air kecil itu cukup sering. Lalu keluarnya nanah dan bengkak kemerahan pada alat reproduksi. Lalu bengkak atau nyeri pada testis dan sakit tenggorokan yang terus-menerus. Lalu ada faktor risiko terjadinya gonore. Yang pertama yaitu sering berganti-ganti pasangan seksual, yang kedua homoseksual dan PSK, lalu wanita usia prapubertas dan menopause lebih rentan terkena gonore. Lalu bayi dengan ibu yang menderita gonore, hubungan seksual dengan penderita gonore tanpa menggunakan pengaman. Terima kasih, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.